Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Matic warna grey. Kali ini yang MY23 atau model 2023, tapi ini yang NIK tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Jadi sebenarnya untuk unit yang kita review ini rencananya akan dikeluarkan baru pada tahun 2023, tapi karena alhamdulillah untuk penjualan mobil Expander sangat laris, jadi untuk model 2022-nya ternyata sudah habis. Jadi untuk yang model 2023 ini sudah langsung dikeluarkan, tapi untuk rakitannya tetap tahun 2022. Nah, kita akan lihat ada perbedaan apa saja antara model 2023 dengan 2022. Untuk yang pertama seperti biasa kita mulai dari dimensi. Mobil ini sama memiliki lebar 1,75 dengan tingginya juga sama 1,75 meter. Serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,595 meter. Jadi bagian yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, untuk unit yang kita review ini warnanya warna grey atau abu-abu metalik. Jadi memang greynya grey gelap, hampir mirip dengan warna hitam. Kalau untuk tampilan bagian depan tetap sama, ada list warna hitam dengan logo Mitsubishi warna chrome. Kemudian lampu juga tetap sama, di sini ada lampu senja, yang tengah ini untuk lampu sen, serta di bagian tengah di sini ada list dynamic shield. Untuk tampilan lampu utama tetap sama juga, jadi di sini sudah menggunakan desain T-shape, menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian bawah seperti biasa terdapat fog lamp serta ciri khas dari mobil Ultimate. Untuk bagian depannya berwarna grey. Nah, dari bagian depan berikutnya kita ke bagian samping. Untuk tampilan sampingnya juga kurang lebih sama seperti yang model sebelumnya. Jadi kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini jendelanya list atasnya sewarna bodi warna grey, untuk pilar B-nya di sini warna hitam. Kemudian untuk list bagian bawahnya di sini menggunakan list warna chrome. Untuk handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Kemudian kalau untuk spion juga tetap sama, ciri khas dari Ultimate, covernya warna chrome dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Kalau untuk bagian bawahnya di sini polos, kemudian lanjut ke bagian velg. Untuk desain velg tetap sama menggunakan desain model dual tone seperti ini. Nah, ukurannya yang tipe Ultimate ini 17 inci. Untuk profil bannya menggunakan merek Dunlop dengan ukuran 205/55. Lalu untuk bagian depan rem cakram, suspensi tetap menggunakan MacPherson. Nah, ini mohon maaf, ini agak kotor karena baru saja turun dari trailer. Nah, berikutnya kita ke bagian belakang. Untuk kaca filmnya tetap sama menggunakan kaca film merek Casio atau Konica Minolta. Kemudian tangki BBM-nya juga menggunakan kapasitas 45 liter. Untuk rem belakang menggunakan rem standar. Kemudian kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping berikutnya kita ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Secara tampilan belakang kurang lebih sama seperti model yang 2022. Nah, kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya menggunakan antena shark fin, kemudian di bagian belakang ada spoiler kecil dengan head mount stop lamp di bagian tengah, fungsinya sebagai lampu rem. Untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger untuk menghilangkan embun, kemudian ada wiper di bagian tengah. Untuk kaca film belakang juga menggunakan merek Casio atau Konica Minolta. Kemudian untuk lampu belakangnya di sini menggunakan lampu jenis LED, di bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome. Kemudian untuk fitur keselamatan ada kamera mundur kurang lebih sama. Nah, yang membedakan ada di bagian emblem. Emblemnya sekarang ada di bagian tengah dengan desain lebih tegas, model kotak seperti ini. Kalau yang sebelumnya agak ke italik. Nah, Ultimate-nya juga sama, yang dulunya agak miring, tulisannya sekarang lebih tegas. Kalau untuk bagian bawah tetap sama, ada reflektor model vertikal. Kemudian untuk fitur keselamatan ada sensor parkir jumlah 2 titik. Dan untuk ban serepnya ada di bagian bawah menggunakan velg jenis standar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Berikutnya kita langsung menuju ke bagian interior. Kita mulai dari bagian bagasi. Kalau untuk bagasi hampir tidak ada perbedaan. Jadi untuk ukuran bagasinya tetap sama, serta untuk fitur fungsionalnya juga tetap sama. Di bagian bawah sini, di sini masih ada laci penyimpanan. Kemudian untuk lokasi toolkit dan juga dongkraknya ada di sebelah kanan. Nah, ini lokasinya tertata dengan rapi. Untuk dongkraknya ada di bagian ujung. Nah, untuk kapasitasnya juga tetap sama, kapasitas bagasinya sekitar 4 galon. Nah, dari bagian bagasi berikutnya kita ke bagian interior baris kedua. Nah, perbedaan antara MY23 dengan MY22 bisa dibilang merupakan perubahan yang minor change atau perubahannya tidak begitu banyak, ada di beberapa fitur, nanti akan kami tunjukkan. Nah, sementara itu kita lanjutkan lagi. Ini untuk tampilan door trimnya sama, kombinasi warna hitam dengan warna krem. Materialnya atas menggunakan bahan plastik, sampingnya menggunakan bahan soft touch warna krem. Armrest juga sama, bahan soft touch.
Untuk bagian tengah di sini ada list warna silver, kemudian untuk tengah sini ada laci penyimpanan, ada tombol power window dengan covernya aksen karbon, serta untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome, dan di ujung di sini ada 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol, serta di bagian bawah ada speaker utama. Lanjut ke bagian dalam, di sini ada AC double blower, kemudian untuk bagian samping di sini ada AC grip model retract. Lalu kalau untuk bagian tengah di sini ada lampu kabin. Kalau untuk lampu kabinnya model standar. Untuk jok di sini dilengkapi dengan 2 buah headrest, tapi kalau kapasitas tetap 3 orang penumpang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, untuk lutut bisa kita lihat posisinya sangat longgar. Ini joknya juga masih bisa sliding, maju paling maksimal segini, masih cukup longgar. Ini untuk jaraknya sekitar 5 jari. Kita kembalikan ke posisi normal. Nah, ini kalau untuk lebarnya juga masih cukup longgar, kapasitasnya 3 orang penumpang. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Kalau di bagian belakang di sini ada 2 buah slot, ada slot USB Type A dan Type C untuk charging. Lalu di sini ada laci penyimpanan, atas juga masih ada laci penyimpanan lagi. Jadi memang sangat fungsional. Nah, secara tampilan fungsional kurang lebih sama, termasuk untuk armrest juga sama seperti MY22. Nah, dari baris kedua berikutnya kita ke baris ketiga. Nah, di sini bagian tengah sudah ada 2 buah cup bottle holder juga. Untuk baris ketiga di sini kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Nah, sekarang kita coba masuk seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate yang MY23 ini. Ini untuk baris belakang dengan ukuran dewasa masih cukup memadai, lebarnya dimuat di 2 orang juga masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di sini ada 1 buah cup bottle holder, atasnya ada assist grip motor retract. Lalu yang sebelah kanan juga sama, di sini ada assist grip motor retract. Di bagian tengahnya di sini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Di ujung terdapat 1 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Mitsubishi Expander ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke baris paling depan. Oh ya, untuk masalah pilihan warna juga tetap sama. Jadi ada pilihan warna hitam, putih, silver, grey, dan juga warna coklat dan warna merah untuk yang tipe Expander Ultimate ini. Nah, kita lanjutkan. Kita ke door trimnya kurang lebih sama, material bahan plastik, untuk sampingnya bahan soft touch. Untuk armrest juga menggunakan bahan soft touch. Lalu di sini ada laci penyimpanan, ada beberapa tombol. Yang bagian depan di sini ada tombol untuk window lock, pengunci jendela, sampingnya ada central lock, pengunci pintu. Power window sudah auto pada seat driver. Untuk handle pintu bagian dalam warna chrome, kemudian untuk bagian bawah di sini ada 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol, dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim berikutnya kita ke bagian dalam. Untuk interiornya menggunakan aksen warna krem, kemudian untuk pilar A di sini ada speaker jenis tweeter, di bagian tengah di sini ada aksen bahan soft touch, kemudian ada kisi AC, tombol info. Untuk bagian tengah tetap sama, di sini ada tombol untuk start stop engine, di sebelahnya lagi ada tombol untuk pengaturan spion elektrik dilengkapi dengan tombol folding juga atau pelipatan spion. Lalu di bawahnya di sini ada fitur stability control, dan untuk bagian bawah lagi ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Serta di bagian ujung di sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Serta di ujung ada tuas untuk tangki BBM. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya tetap sama, jadi menggunakan model analog dan juga digital. Untuk sebelah kiri di sini ada indikator RPM menggunakan model analog, kemudian tengah ada MID, dan di sebelah kanan di sini ada indikator speedometer. Untuk setir juga tetap sama, di sini ada logo Mitsubishi warna chrome, ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada audio system, ini ada pengaturan volume. Kalau yang kanan kiri untuk pengganti channel. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tombol voice command, ada Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon, dan di sebelah kanan di sini dilengkapi dengan fitur cruise control untuk yang tipe Ultimate ini. Nah, untuk setirnya sendiri sudah dilapisi dengan balutan kulit, jadi tampilannya lebih mewah. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper, dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur, tinggal kita turunkan tuasnya ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, jadi memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Lanjut ke bagian tengah. Untuk head unitnya menggunakan head unit berukuran 8 inci double tint touchscreen. Lalu untuk bagian tengah ada kisi AC dan tombol hazard sama seperti versi sebelumnya. Untuk AC juga sudah digital, ada pengaturan kecepatan kipas. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu. Di bawahnya di sini ada tombol defogger, ada max cool, kemudian ada mode arah hembusan di bagian tengah. Di sampingnya lagi ada tombol untuk menyalakan AC, lalu di sampingnya lagi ada tombol untuk air sirkulator, dan di ujung ada tombol untuk mematikan AC.
Untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan, di sampingnya di sini dilengkapi dengan satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Ini juga terkoneksi dengan head unit. Sampingnya lagi ada satu buah port outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Nah, yang terbaru sekarang sudah dilengkapi dengan wireless charging. Ini tidak ada di versi sebelumnya, baru ada di versi MY23 ini. Jadi bisa mengecas tanpa kabel. Nah, untuk transmisi tetap sama menggunakan transmisi Matic CVT. Kemudian samping handbrake sudah elektrik. Belakangnya dilengkapi dengan fitur auto hold. Lalu untuk bagian tengah ada dua buah cup bottle holder, serta untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Ini sekaligus untuk laci penyimpanan. Nah, dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Di bagian tengah di sini ada bahan soft touch warna krem dengan aksen wood panel di bagian tengah. Lalu di bawahnya lagi ada laci penyimpanan terbuka. Di ujung ada glove box sebagai laci penyimpanan. Untuk bagian bawah ada peralatan, kemudian untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas di sini ada assist grip model track, kemudian untuk sun visor si penumpang depan di belakangnya dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga. Kalau untuk bagian tengah ada lampu kabin, untuk lampu kabinnya standar, untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, dan untuk sun visor si pengemudi di belakangnya ada card holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Lalu untuk yang sebelah kanan di sini polos, belum ada assist grip. Untuk sabuk pengamannya di sini menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior. Berikutnya kita ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan fabric sama seperti versi sebelumnya. Jadi untuk warnanya warna krem. Untuk fabricnya ini fabric lembut atau high fabric. Kemudian untuk pengaturannya lengkap, ada tuas untuk pengaturan head adjust atau pengaturan ketinggian. Kalau ini untuk reclining atau pengaturan sandaran. Dan di bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kita lanjut ke bagian mesin. Untuk mesin tetap sama menggunakan mesin dengan kapasitas 1500 cc, kurang lebih sama seperti yang digunakan pada versi MY22. Jadi untuk perbedaannya memang tidak menyangkut ke masalah mesin atau dimensi. Mesin dimensi tetap sama, yang bedakan ada di beberapa aksen saja. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk bagian power cup mesin sudah dilengkapi dengan peredam. Kemudian untuk mesinnya sendiri dengan kapasitas 1500 cc ini, tenaga yang dihasilkan mampu menghasilkan max power di angka 105 PS atau setara dengan 77 kW pada 6000 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 141 Nm pada 4000 rpm. Nah, untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap, sudah dilengkapi dengan rem ABS, EBD, brake assist, dan juga hill start assist. Nah, jadi secara keseluruhan perbedaannya sebenarnya ada di 3 bagian. Yang pertama, yang terbaru ini emblemnya sekarang lebih tegas. Kemudian yang kedua, untuk filter udaranya sekarang saringannya jauh lebih rapat di angka 2,5 ppm. Jadi untuk saringan debu, kuman, dan sejenisnya jauh lebih aman. Serta yang ketiga, untuk yang tipe Ultimate ini sekarang sudah dilengkapi dengan fitur wireless charging seperti yang kita lihat di bagian dalam. Nah, kurang lebih itulah review mengenai mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Matic warna grey MY23 di tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di sinadaniamitsubishi.wordpress.com yang akan berikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.